Halo, ini adalah program REFD, Real English for Daily Interaction. Anda sedang berada dalam pembahasan kelas grammar, dan pada pertemuan pertama ini, Lesson 1, kita akan belajar tentang dasar-dasar tata bahasa. Ini adalah pembahasan yang sangat mendasar untuk pemahaman kita tentang tata bahasa bahasa Inggris. Kalau kita memahami dasar-dasar tata bahasa, mudah-mudahan proses belajar kita untuk pembelajaran bagian-bagian bahasa yang lain akan lebih mudah. Ya, kita akan mulai dengan pembelajaran grammar dan structure. Dan target kita hari ini adalah kita bisa memahami aturan dasar, bentuk, dan fungsi kata dalam kalimat. Ya, ini poinnya tentang bentuk dan fungsi kata dalam kalimat. Agak teoritis, tapi memang ini harus menjadi fondasi untuk pembelajaran kita. Kalau ini kita lewati, khawatirnya nanti proses belajar berikutnya akan lebih sulit. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan bisa di-share kalau mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang belajar bahasa Inggris. Oke, apa yang harus kita pahami untuk pembelajaran pada level grammar dan structure? Kita bisa lihat ini secara sederhana saja bentukan kata itu dimulai dari letters atau huruf. uh, Kalau hanya huruf dia tidak memiliki makna dan dia memang membentuk dan membedakan kata, tapi dia sendiri tidak memiliki makna. Kita tidak akan membahas lebih dalam tentang huruf, mungkin kita akan membahas sedikit nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya, mulai dari kata, word. Kata ini sederhananya bisa kita artikan sebagai satuan bahasa yang sudah memiliki makna sendiri, dan dia punya beberapa bentuk, dan nanti tiap beda bentuk dia beda fungsi. Ya, nanti pada hari ini kita akan bahas juga tentang kata itu seperti apa, karena ini salah satu bagian fondasi yang penting. Selanjutnya, kalau kita mau mendalami tentang kata, maka yang harus kita perhatikan adalah spelling atau ejaan. Apakah harus double M, double ya, aturan huruf. Tapi untuk kita tidak membahas ini. Saya yakin Anda bisa belajar sendiri tentang kata. Jadi kalau kita mundur ngebahas tentang kata, spelling, ejaan ini terlalu jauh. Jadi silakan Anda belajar sendiri. Selanjutnya di atas kata ada level yaitu frase. Frase ini kumpulan kata, ya, kumpulan kata. Jadi rangkaian dua kata atau lebih. Tapi fungsinya sama seperti kata. Fungsinya sama seperti kata. Nah, kalau di sini nanti kita akan mulai belajar bagian dari grammar atau structure adalah susunan kata. Selanjutnya kita akan belajar tentang klausa atau clause. Kalau frase tadi kumpulan kata yang berfungsi hanya sebagai satu kata. Kalau klausa ini dia rangkaian kata tapi sudah membentuk struktur. Ada subjek, ada verb, ada objek atau complement, ada keterangan atau modifier. Ya. Nah, ini jadi bedanya frase dengan klausa. Frase itu tidak membentuk subjek dan verb. Kalau klausa, dia pasti salah satunya berfungsi sebagai subjek dan verb. Hari ini kita akan perjelas. Nah, kalau kita sudah tahu klausa, maka kita akan belajar, kita akan coba pahami apa yang dimaksud dengan kalimat atau sentence. Ya, jadi meningkat lagi, kalau huruf membentuk kata, kata membentuk frase, frase membentuk klausa, maka klausa membentuk sentence atau kalimat. Nah, nanti untuk urusan klausa dan sentence, inilah yang kita sebut sebagai structure atau struktur kalimat. Ini yang akan nanti kita pelajari dan kita dalami selama program kita di kelas ini untuk pembelajaran structure dan grammar. Baik, kita akan mulai dari pembahasan yang paling dasar, yaitu pembahasan tentang kata. Apa yang dimaksud dengan kata? Kata adalah rangkaian huruf atau huruf saja, tapi sudah memiliki makna. Ya, sudah memiliki makna. Dalam bahasa Inggris misalnya huruf A saja,
kita suka baca gitu ya, atau ini dianggap kata. Walaupun dia bentuknya huruf, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai kata karena dia sudah memiliki makna. Artinya sebuah, a book gitu ya. Begitu juga dengan huruf I, ya. Huruf I dengan ditulis huruf besar itu berarti saya, I. Ini huruf tapi dia dianggap kata. Tapi tidak semua rangkaian huruf atau huruf itu kemudian bisa disebut kata. Misalnya G sama O, go, ini sudah bisa disebut kata, dua huruf. Tapi akhiran ES pada kata goes ini tidak bisa disebut huruf karena dia tidak punya makna. Go-nya punya tapi ES-nya enggak. Jadi ini disebut morfem, nggak usah kita bahas ya. Yang pasti ini nggak punya makna, go punya makna, berarti go itu kata. Kira-kira begitu saja sederhananya. Kemudian dia memiliki bentuk, ada kata sifat, ada kata benda, ada kata kerja dan lain-lain. Ini yang nanti akan kita bahas agak dalam. Kemudian yang penting adalah setiap bentuk kata harus digunakan sesuai dengan aturan fungsinya. Nah, ini kata kuncinya. Ada bentuk, ada fungsi. Bentuk kata itu atau dalam bahasa Inggris ini disebut part of speech, ya. Ini jenis kata yang membedakan arti. Jadi dia beda jenis kata dalam bahasa Inggris itu beda juga artinya. Ya, ada 8 bentuk. Yang pertama kata benda atau noun, contohnya book, house, water dan lain-lain. Ya, buku, rumah, air, teman, sekolah itu kata benda atau noun. Yang kedua adalah kata ganti benda atau pronoun, ya. I, you, we, they. Ini nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas lebih detail tentang noun dan pronoun. Yang ketiga, kata sifat atau adjective, ya. Baik, buruk, malas, good, bad dan sebagainya ini disebut kata sifat. Kemudian kata kerja atau verb, ya, ada linking verb atau to be, is, am, are, was, were dan sebagainya itu adalah linking verb termasuk kata kerja atau kata kerja action seperti go, study, play dan sebagainya. Kemudian bentuk selanjutnya adalah kata keterangan atau adverb. Ini ini contohnya tentang cara ya, misalnya adverb of manner, lazy, diligently, cara. Dengan lazily itu berarti dengan malas, diligently itu dari kata sifat rajin, diligent, kemudian menjadi diligently dan sebagainya. Ini nanti pada kesempatan lain akan kita bahas. Ini highlight saja, secara umum saja. Kemudian ada kata sambung, conjunction, dan ada preposisi. Conjunction ini menghubungkan dua kalimat, kalau preposisi menghubungkan kata. Kemudian ada interjection, ini kata seru, ya, dia berdiri sendiri. Oh, wow, aha, hey, dan sebagainya. Ini dia berdiri sendiri, disebut kalimat kata seru. Nah, yang perlu kita perhatikan ada kata yang tulisannya sama, tetapi berbeda jenis. Misalnya book. Ya, book itu artinya bisa berarti buku, artinya dia kata benda. Contohnya, I have a book. Saya punya buku. Buku pada kalimat I have a book ini adalah kata benda. Sedangkan arti yang lain, book bisa juga berarti memesan. Artinya jenisnya dia jenis kata kerja. Ya, kalau I book a hotel room, I book a hotel room, ini artinya saya memesan. Nah, di sini kita penting sekali untuk bisa memahami satu kata itu bukan hanya artinya pada satu makna, tapi harus memahami dari beberapa kemungkinan makna. Dan ini semua tentang bentuk-bentuk kata, ini kalau kita bahas, inilah yang disebut sebagai pembahasan grammar. Ya, jadi grammar itu tentang bentuk kata yang digunakan dalam kalimat, tentang bentuk kata. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi. Kalau tadi bentuk kata, sekarang fungsi kata. Kalau bentuk itu dia membahas jenis kata, kalau fungsi kata kita membahas kedudukan kata dalam kalimat, struktur.
Maksudnya apakah dia sebagai subjek, subjek, predikat, predicate, objek, complement, dan sebagainya. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat bahwa subjek itu terbentuk oleh kata benda atau frase benda. Kata atau frase nanti kita bahas. Sedangkan predikat itu pasti kata kerja. Bisa kata kerja dalam bentuk action ataupun to be, linking verb gitu ya, kata kerja penghubung. Kemudian ada objek, ya, kata atau benda yang melengkapi kata kerja. Jadi setelah subjek, predikat, ini bisa objek atau bisa complement. Kalau complement itu dia menerangkan subjek. Ya, kalau objek itu dia setelah kata kerja, dia menerangkan kata kerjanya. Kalau complement itu posisinya sama setelah kata kerja, tapi yang diterangkan adalah subjek. Kemudian ada adverbial atau keterangan. Ini menerangkan kondisi seluruh kalimat, bisa keterangan tempat, waktu, cara, intensitas, dan lain-lain. Adverbial, ya. Dan yang terakhir ada konektor atau penghubung. Penghubung dua kalimat. Jadi dalam bahasa Inggris itu kalau ada dua kalimat dia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi harus ada kata penghubung. Nah, ini kita sudah lihat antara tadi bentuk yang disebut grammar dan ini adalah fungsi yang kita sebut sebagai structure. Oke, kita sudah dapat 2 poin, grammar dan structure. Untuk lebih mudahnya mungkin bisa kita lihat dalam ilustrasi berikut. Kalau ada kalimat Haris meets Ahmad, kalau kita bicara fungsi, kita bisa bilang seperti ini. Haris itu subjek, meets bertemu itu kata kerja, dan Ahmad itu adalah objek. Ini bicara tentang fungsi. Sekali lagi, Ahmad di sini berfungsi sebagai objek karena dia menerangkan kata kerja, siapa yang ditemui Haris, gitu ya. Kalau kita bicara bentuk kata, maka kita bisa lihat bahwa Haris adalah kata benda, orang ya, tapi masuk dalam kategori kata benda. Mitch adalah kata kerja, dan Ahmad sama dengan Haris, dia juga berbentuk kata benda. Jadi ini fungsi dan bentuk. Kita harus pahami dua-duanya. Atau contoh yang lain, Naufal is handsome. Kalau kita bicara structure, fungsi, kita akan lihat Naufal sebagai subjek, kemudian kata kerjanya adalah is, linking verb, kita akan bahas tentang jenis-jenis kata kerja nanti. Dan yang terakhir, complement. Complement atau pelengkap subjek, keterangan subjek, handsome. Ya. Jadi kalau tadi objek itu setelah menerangkan kata kerja, kalau handsome ini menerangkan Naufal, menerangkan subjeknya. Kalau kita bicara bentuk, sama, Naufal ini orang, masuk dalam kategori kata benda, kemudian is itu masuk dalam kategori kata kerja, dan handsome ini masuk dalam kategori kata sifat. Ya, fungsinya sebagai complement, bentuknya kata sifat. Apakah complement selalu kata sifat? Tidak juga. Misalnya, a boy, Naufal is a boy. A boy ini kata benda, ya, dan tapi fungsinya sebagai complement karena dia melengkapi keterangan tentang subjek. Complement adalah keterangan tentang subjek. Kita coba lihat contoh yang lain. Ahmad meets John today. Subjek, verb, object. Kemudian ada adverbial, keterangan waktu. Ya, kita sudah bahas tadi ini kata benda, ini kata kerja, John kata benda. Nah, today di sini adalah keterangan waktu, kata keterangan. Ya, kita sebut sebagai adverbial. Oke, jadi yang terpenting di sini pada saat untuk dasar kita adalah pada saat kita belajar satu kata, maka yang terpenting itu bukan cuma kita tahu artinya, ya, bukan cuma tahu arti kata, tapi kita harus tahu bentuk kata itu, ya. Ini misalnya kita dapat satu kosakata baru, maka kita harus tahu, oh ini kata sifat, oh ini kata benda, oh ini kata kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu juga penting untuk pembelajaran kita pada level structure. Sekali lagi, pahami arti dan bentuk kata. Oke, setelah kita paham tentang kata, sekarang kita lanjutkan dengan apa yang disebut sebagai frase. Frase adalah rangkaian kata, ya, rangkaian kata, tapi menduduki salah satu fungsi
structure salah satu saja, bisa sebagai subjek, verb, object, complement atau adverbial tadi. Jadi sederhananya frase itu sama dengan kata. Frase sama dengan kata, hanya kalau kata itu hanya satu kata, kalau frase itu rangkaian dua kata atau lebih, ya. Contohnya the book on the table, the book on the table ini satu, dua, tiga, empat, lima kata. The book on the table. Nah, ini disebut frase. Kalau kita artikan, intinya sih tetap tentang kata the book itu ya, buku di atas meja. Jadi ini hanya tentang kata the book, tapi punya keterangan tambahan. Sehingganya dia terdiri dari beberapa kata. Contoh yang lain misalnya, are going to play, are going to play. Ini kumpulan kata yang terdiri dari are going to dan play, kata kerja. Ya, intinya sih tetap pada kata kerja play, tapi ada karena dia akan menunjukkan waktu tertentu, nanti kita belajar tenses, maka kumpulan kata kerja ini disebut sebagai frase. Nah, kalau yang tadi the book on the table itu 5 kata, fungsinya hanya sebagai kata benda. Yang ini are going to play 4 kata, tapi fungsinya hanya sebagai kata kerja. Nanti pada saat kita membahas tentang tenses, ini akan lebih jelas. Tapi intinya seperti itu. Kata itu satu kata, frase itu kumpulan kata, tapi fungsinya sama. Frase bisa menjadi bagian dari satu kalimat tentunya ya. Contohnya begini, kalau ada kalimat we love you, ini kan satu kata satu kata. Subjeknya we satu kata, verbnya love satu kata, objeknya you satu kata. Ya, kata. Sama kalau kita punya kalimat the students in the class are reading a good storybook, ini sama. Hanya bedanya subjeknya berupa frase karena terdiri dari kata-kata the students in the class. Intinya ya hanya student saja sebetulnya. Kata kerjanya dua kata, are reading, tapi hanya satu, reading. Kemudian a good story book, tentang book, objeknya frase tentang book, terdiri dari a good story book, 4 kata. Jadi fungsinya sama dengan we love you, subject, verb, object, hanya students in the class are reading a good story book, bentuknya saja yang beda, strukturnya sama, subject, verb, object. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, frase dan kata. Kita coba lihat ilustrasinya seperti ini. Kalau tadi fungsi dan bentuk kata, yang ini fungsi dan bentuk frase. Kita lihat, my new friend is reading a new novel in his room. Ya, kita lihat di sini my new friend ini fungsinya sebagai subjek, is reading sebagai kata kerja, new model sebagai objek, in his room sebagai keterangan. Ya, kita bicara fungsi. Kalau kita bicara bentuk tadi, ini frase benda, sekali lagi frase kumpulan kata yang membentuk kata benda. Yang ini frase kerja, disebut frase karena dua kata gitu ya. New model kata benda tapi terdiri dari tiga kata, jadi disebut frase benda. Dan terakhir keterangan karena terdiri dari tiga kata dan di dalamnya ada kata depan in, maka ini disebut frase keterangan atau frase preposisi, prepositional phrase dalam bahasa Inggris. Ya, jadi sekali lagi sederhananya bentuk fungsi fungsi dalam kalimat itu sama, hanya bentuknya frase itu terdiri dari susunan kata-kata. Oke, kita sudah bahas kata, kemudian frase, maka sekarang kita akan meningkat ke pembahasan tentang klausa. Ya, kalau frase itu kumpulan kata, tapi berfungsi sebagai kata, maka klausa ini juga kumpulan kata atau rangkaian kata yang disebut frase, phrase, tapi kumpulan kata atau kumpulan frase yang membentuk struktur subjek, verb, object, complement, adverbial. Minimal subjek dan verb. Structure itu minimal subjek dan verb. Ya.
Jadi kalau dia hanya kumpulan kata saja, tapi tidak ada yang berfungsi sebagai subjek, tidak ada berfungsi sebagai verb, itu tidak bisa disebut klausa atau kalimat. Tidak bisa. Dia mungkin hanya frase. Ya. Jadi intinya klausa itu kumpulan kata yang membentuk kalimat. Membentuk kalimat. Nanti kalau dia hanya terdiri dari satu klausa, artinya hanya ada satu subjek dan satu verb, ini disebut kalimat sederhana. Contohnya, we study, ada satu subjek, ada satu kata kerja. Ini disebut simple sentence. Subjek, sorry ya, harusnya we drink. Kalau dia ada dua klausa, dia bisa disebut kalimat kompleks atau kalimat compound. Dalam bahasa Indonesia suka kita sebut kalimat majemuk. Apa itu kompleks compound? Nanti pada waktunya akan saya jelaskan. Artinya dalam satu kalimat itu ada dua subjek. We study, so we understand. We study adalah satu klausa, we understand juga satu klausa, artinya dua klausa. Kemudian eh, kalau dia ada tiga klausa atau lebih, ini kita sebut majemuk bertingkat atau kompleks compound. Misalnya seperti ini kalimatnya. We study, so we understand and we can pass the test. Kita belajar, jadi kita ngerti dan kita bisa lulus ujian. Ini satu kalimat. Satu kalimat terdiri dari tiga klausa. Ya, sekali lagi, satu kalimat terdiri dari tiga klausa. Oke, klausa pertama, we study. Klausa kedua, so we understand. Klausa ketiga, we can pass the test. Nah, ini bentuk-bentuk kalimat. Ya, intinya sih kita bisa memahami bahwa kalimat itu, klausa itu ada subjek, ada verbnya. Kemudian dia nantinya dia akan membentuk kalimat. Jadi strukturnya dari kata membentuk frase. Frase itu belum merangkai ada fungsi subjek dan fungsi verb. Kalau klausa kumpulan yang ada fungsi subjek dan fungsi verb minimal. Nah, klausa ini yang kemudian membentuk sentence atau kalimat. Jadi bisa disebut kalimat adalah rangkaian klausa. Kalau dia satu klausa bisa juga. Jadi klausa atau rangkaian klausa. Coba kita perhatikan contoh di sini. Kumpulan kata we go ini sudah bisa disebut sebagai kalimat karena sudah punya subjek we dan sudah punya kata kerja go. Ini sudah disebut kalimat. Kalimat dengan satu klausa. Tadi kita sebut simple, kalimat sederhana. Atau yang ini, the students are in the class. Para siswa ada di kelas. Ini disebut kalimat juga, sama dengan yang contoh A, we go. Ini disebut kalimat tunggal, sudah punya subjek, the students, ada kata kerja, are, dan ada adverb, ya, bukan modifier. Ada adverb in the class. Tapi yang ini, the students in the class, ini kalau kita artikan, para siswa di kelas, ini belum disebut kalimat atau klausa, belum. Dia hanya kumpulan kata, frase. Ya, kumpulan kata yang membentuk kata benda dengan keterangannya. Students in the class, siswa di kelas. Ya, jadi bendanya siswa, keterangannya di kelas. Intinya sih tetap siswa, maka dia disebut frase benda. The students in the class. Bukan kalimat, karena tidak memiliki kata kerja. Oke, jadi perbedaannya jelas, mana yang disebut kalimat, yaitu susunan yang ada fungsi subjek dan verb, kemudian apa yang disebut frase. Frase itu kumpulan kata juga, tapi tidak mengambil fungsi subjek dan verb. Mungkin subjek saja atau mungkin verb saja. Oke, kita lanjutkan masih tentang kalimat atau sentence. Ya, tadi sudah kita tekankan bahwa kalimat adalah kumpulan klausa atau satu klausa, sudah cukup disebut kalimat. Maka ada hal yang penting untuk kita ketahui bahwa untuk disebut kalimat atau sentence itu kumpulan kata tadi membentuk struktur tertentu. Artinya ada subjek dan ada verb, ada aturannya. Ya, jadi walaupun ada kata kerja, ada kata benda dan sebagainya, tapi kalau tidak terstruktur dia bukan kalimat. We study English, ini benar
karena ada struktur kalimat dasar subject, verb, object. Atau do we study English? Ini juga benar, dia ada struktur kalimat, kalimat tanya. Kalau belum paham nanti di kesempatan lain kita bahas, ya. Tapi kumpulan kata study, we, English ini tidak bisa disebut kalimat atau salah. Walaupun ada kata kerja study, ada kata kerja, ada subjek we, kata benda, ada objek English, tapi dia tidak berstruktur. Maka ini disebut sebagai kalimat yang salah atau bukan kalimat. Oke. Kemudian dia harus memiliki makna lengkap. Misalnya, we eat because we are hungry. Kita makan karena kita lapar. Ini kali disebut kalimat karena dia bermakna lengkap. Idenya bisa dipahami. Kita makan karena lapar, gitu ya. Atau hanya we eat. Ini disebut kalimat karena maknanya lengkap, bisa dipahami. Kita makan. Oh, seperti itu kejadiannya. Tapi kalau hanya because we are hungry, ya, ini klausa tapi tidak bisa disebut sebagai kalimat. Ini hanya disebut anak kalimat atau subklausa, subklausa. Ini kalaupun disebut kalimat maka dia kalimat yang salah atau disebut fragment sentence. Kenapa? Karena ide because we are hungry, karena kita lapar, terus apa? Gitu ya. Jadi kalimatnya nggak lengkap. Nah, kalau makna tidak lengkap, dia tidak bisa disebut sebagai kalimat yang benar. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Jadi kalau kita simpulkan, ini penting sekali. Kalimat yang benar itu menggunakan bentuk kata yang benar, bentuk katanya benar, kemudian sesuai aturan fungsinya, ya. Jadi ini target kita, bentuknya benar, fungsinya benar. Kalau begitu yang harus kita pelajari adalah kita harus paham bentuk dan fungsi kata, atau kita belajar grammar, ya. Mana yang kata benda, mana yang kata sifat, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus belajar structure atau struktur tata bahasa, kapan kita menggunakan menyusun kata, yang mana subjek, dan sebagainya. Ya, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Setelah ini nanti silakan mengerjakan latihan yang disediakan. Okay, that's all for today. Thank you and enjoy learning with me. And goodbye.